Halo semuanya, kembali lagi di channel Time to Nonton. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini gue akan membahas film yang berjudul Perfume: The Story of Moroder yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan seorang pria yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam, sehingga membuatnya melakukan eksperimen-eksperimen gila untuk menciptakan parfum terbaik di dunia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Cus, langsung kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tak berdaya yang diseret paksa untuk dibawa ke balkoni. Pria tersebut bernama Jean-Baptiste Grenouille. Semua orang sudah menunggu untuk mencaci maki dirinya, termasuk hakim yang akan memvonis hukuman salib atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi, bagaimana bisa Jean-Baptiste sampai di posisi sekarang ini? Kita kembali pada tahun 1738, tepatnya di lingkungan kumuh Prancis, yang memperlihatkan seorang wanita penjual ikan sedang melahirkan di bawah dagangannya. Setelah bayinya lahir, dia sengaja membiarkan bayinya berada di tumpukan kotoran busuk dan berniat membuangnya bersama usus-usus ikan. Wanita itu tidak menginginkan bayi tersebut karena faktor kemiskinan. Tetapi orang-orang menyadari perbuatan keji wanita itu melalui tangisan bayi tersebut yang membuatnya harus dihukum mati. Bayi yang diberi nama Jean-Baptiste itu dikirim ke panti asuhan Madame Gaia. Penderitaannya terus berlanjut, di mana saat masih bayi, Jean-Baptiste sempat hampir dibunuh oleh sekelompok anak-anak yang lebih dulu tinggal di sana. Hingga akhirnya Jean berumur 5 tahun, dia mulai menemukan talenta yang sangat luar biasa yang dimiliki dirinya. Dia dapat mencium semua aroma yang ada di sekitarnya, ranting, daun, buah, hingga telur katak yang berada lebih dari 10 meter dapat diciumnya. Saat Jean-Baptiste berusia 13 tahun, dia dijual karena panti asuhan tidak dapat lagi menampung dirinya. Dia dijual kepada seorang pria yang bekerja sebagai penjual kulit. Di tempat barunya, Jean-Baptiste bekerja sangat disiplin dan tekun, sehingga dia dibawa bosnya untuk mengirim kulit ke kota. Sesampainya di kota, Jean mencium aroma-aroma baru yang belum pernah ia cium sebelumnya. Selama berada di sana, Jean-Baptiste mencium sebuah aroma yang sangat memikatnya. Aroma tersebut adalah aroma parfum yang ditemukannya di sebuah toko. Saat masih di toko parfum, ada aroma langka yang lebih menarik perhatiannya, yaitu aroma yang berasal dari tubuh seorang wanita cantik. Karena penasaran dan tak mau kehilangan aroma itu, Jean mengikutinya, sampai akhirnya mereka langsung bertatap muka. Dia adalah wanita yang baik hati. Dia langsung memberikan buah kepada Jean karena dia berpikir Jean sedang kelaparan. Tetapi tanpa rasa malu, Jean langsung menggenggam erat tangan wanita itu dan menciumi aroma tubuhnya. Dan tentu saja, si wanita ketakutan dan langsung kabur meninggalkannya. Karena sudah terobsesi dengan aroma tubuh wanita itu, Jean mengikutinya, hingga sampailah dia di tempat tinggal sang wanita. Perlahan-lahan dia menciumi aroma tubuh wanita itu. Wanita itu ingin berteriak, tetapi Jean tidak sengaja membungkam si wanita sampai akhirnya dia mati kehabisan nafas. Bukannya panik, Jean malah membuka seluruh pakaian wanita itu dan mulai menciumi aroma tubuhnya. Namun, karena wanita tersebut sudah tak bernyawa, aroma wanginya pun perlahan-lahan mulai menghilang. Dan itu membuat Jean sangat frustasi. Saat malam hari, Jean tidak bisa tidur, terngiang-ngiang dengan aroma wangi yang baru saja diciumnya. Dia kebingungan kenapa aroma tersebut tiba-tiba menghilang. Dia pun memikirkan cara agar aroma wangi yang diciumnya tidak kembali menghilang. Scene berganti, memperlihatkan seorang peracik parfum senior yang bernama Baldini. Dia sangat frustasi karena dagangan parfumnya yang sangat sepi pembeli, akibat kalah bersaing dengan seorang peracik muda yang bernama Pelisir. Pelisir berhasil membuat parfum yang sangat wangi dan disukai banyak orang. Parfum tersebut bernama Amor and Psyche. Setiap hari, Baldini menganalisa untuk mencari tahu resep formula yang digunakan untuk membuat parfum itu, karena dia sangat mengagumi aroma wanginya. Namun, analisanya selalu gagal dan tak pernah membuahkan hasil. Malam pun tiba, Baldini bertemu dengan Jean-Baptiste. Jean sedang bekerja untuk mengantarkan kulit pesanan Baldini. Saat berada di tempat Baldini, Jean dikejutkan dengan banyak sekali aroma wewangian yang ada di dalam ruangan tersebut. Jean mengetahui bahwa Baldini berusaha menganalisa formula Amor and Psyche, karena dia mencium aroma parfum itu di seluruh tubuh Baldini. Tanpa pikir panjang, Jean langsung memberikan setiap detail komposisi yang digunakan untuk membuat parfum tersebut. Saat Baldini mencoba mencium parfum buatan Jean, dia sangat terkejut
karena wanginya yang sama persis dengan aroma Amore and Psyche. Namun Jane mengatakan Amore and Psyche tidak terlalu bagus. Dia bisa membuat parfum yang lebih wangi dari Amore and Psyche. Jane kemudian mengambil bahan-bahan yang ada di dalam ruangan untuk membuat parfum baru. Saat Baldini mencium aromanya, Baldini langsung merasa seperti ingin terbang karena aromanya yang sangat wangi. Baldini pun sangat takjub dengan kemampuan penciuman Jane. Karena sangat takjub dengan kemampuan penciuman Jane, Baldini pun memutuskan untuk membeli dan mempekerjakan Jane di toko parfum miliknya. Hari demi hari berlalu, banyak parfum yang telah dibuat Jane dan semuanya sangat disukai orang-orang, sehingga membuat toko Baldini kembali bersinar. Suatu hari, Jane terbayang-bayang dan dihantui dengan aroma wangi tubuh wanita yang pernah diciumnya. Lalu dia memaksa Baldini untuk mengajarinya cara mendapatkan bau dan mempertahankan aromanya. Mereka pun memulainya dengan menggunakan objek bunga mawar untuk diambil aromanya dengan menggunakan alat milik Baldini melalui proses penguapan. Percobaan mereka berhasil. Namun, Jane sangat kecewa karena tidak semua aroma dapat dibuat oleh alat itu, seperti bau besi, kaca, bahkan kucing. Jane pun jatuh sakit karena mengetahui dia tidak bisa mempertahankan aroma wewangian. Baldini terus memotivasi Jane dan menyarankan agar Jane harus pergi ke kota Grace, tempat berkumpulnya peracik-peracik handal. Jane pun memutuskan pergi ke kota Grace untuk menemukan jawabannya. Dengan senang hati, Baldini mengizinkan kepergiannya. Tetapi dengan syarat, Jane harus memberi 100 formula parfum baru untuknya. Baldini sangat bahagia karena mendapatkan formula parfum yang banyak. Namun tidak berlangsung lama, rumah Baldini pun roboh dan merenggut nyawanya. Saat perjalanannya, Jane menemukan sebuah goa, yang dimana dia tidak bisa mencium aroma apapun di tempat itu. Saat berada di goa itu, Jane selalu dihantui dengan aroma wangi tubuh wanita itu lagi. Jane terbangun dengan keadaan sangat berantakan. Tersadar bahwa dia bukan siapa-siapa, dan dia bertekad untuk menjadi orang yang hebat dan dikenal di kota Grace dengan membuat parfum terbaik di dunia. Di tengah perjalanannya, dia kembali mencium aroma yang sangat dirindukannya selama ini. Ternyata aroma itu berasal dari gadis cantik yang berada di dalam kereta kuda yang melewatinya. Karena tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya, dia pun mengikuti gadis itu, sampai akhirnya mengetahui tempat tinggal gadis itu. Scene berganti ke tempat pemetikan bunga, tempat Jane bekerja dan belajar teknik menyimpan aroma menggunakan alat yang lebih canggih. Alat itu dapat menyimpan aroma wewangian dari bunga. Tetapi sampai titik ini, kita mengetahui bahwa Jane Baptiste adalah orang yang gila. Dia ingin mengambil aroma wangi tubuh wanita cantik dengan merendamnya di dalam tabung. Tetapi percobaannya masih gagal dan hampir ketahuan oleh bosnya. Karena penasaran yang terlalu tinggi, Jane tidak menyerah. Dia melakukan eksperimen yang lebih keji dengan menutup seluruh bagian tubuh wanita dengan kain, lalu mengambil cairan tubuhnya. Percobaan ini berhasil, tapi nyawa wanita tersebut harus mati. Dia kembali ke rumah Laura, seorang gadis yang ditemukan di kereta kuda kemarin, karena menyadari Laura memiliki aroma yang sangat wangi. Laura dan teman-teman wanitanya sedang bermain petak umpet. Hal ini sangat menguntungkan Jane, karena dengan mudah dia dapat menculik salah satu dari wanita cantik tersebut. Ada kesempatan buat Jane untuk menculik wanita kembar yang cantik. Jane tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia kemudian menculik dan membunuh wanita kembar tersebut untuk dimasukkan ke dalam eksperimen formula parfumnya. Di sisi lain, orang-orang dihebohkan dengan ditemukannya dua mayat wanita kembar korban eksperimen Jane di sebuah danau. Peristiwa ini membuat orang-orang di Grace khawatir dengan keselamatan nyawa mereka, terkhusus kaum wanita. Rakyat Grace tidak tinggal diam, mereka melakukan pengawasan ketat bagi orang-orang yang terlihat mencurigakan. Hal ini tidak menghentikan Jane, karena dia harus terus mengumpulkan aroma tubuh wanita cantik untuk melengkapi formula yang dibutuhkannya, demi mendapatkan aroma parfum yang sempurna. Aksi demi aksi telah dilakukan Jane, sehingga sudah terkumpul 12 jenis formula, yang mengartikan 12 aroma tubuh wanita yang sudah diculik dan dibunuhnya, dan hanya membutuhkan satu formula lagi untuk melengkapi aroma parfum buatannya. Kota Grace sudah sangat kacau, kekhawatiran, ketakutan sudah menyelimuti mereka. Petinggi dan rakyat Grace melakukan musyawarah untuk menemukan cara menghentikan pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi di tengah musyawarah, ada seorang kurir yang mengantarkan surat yang mengatakan bahwa pelaku teror pembunuhan sudah tertangkap dan mengakui perbuatannya.
Pada malam hari, semuanya merayakan atas tertangkapnya pelaku pembunuhan, yang dimana pelaku tersebut bukanlah Jane, melainkan seorang yang terpaksa mengaku karena terus disiksa. Ayah Laura menyadari hal tersebut, karena isi dari surat itu sangat berbeda dengan fakta pembunuhan sesungguhnya. Terlihat Jane sedang mengintip dan mengincar Laura. Dia ingin menculik Laura untuk melengkapi semua formula parfumnya, karena Laura adalah wanita yang cantik dan memiliki aroma tubuh yang sangat wangi dan lebih mendominasi dari yang lainnya. Ayah Laura menyadari bahwa pelaku masih berkeliaran di sekitar Grace. Dia berusaha menjaga anak gadisnya tersebut karena dia menyadari Laura memiliki wajah yang cantik dan memiliki potensi yang sangat besar menjadi korban selanjutnya. Lalu ayah Laura memutuskan untuk membawa putrinya keluar dari kota Grace karena kota tersebut sudah tidak aman bagi Laura. Jane yang sedang beristirahat langsung terbangun karena sadar aroma dari Laura semakin menjauh. Karena tidak ingin kehilangan Laura, Jane memutuskan melacak dan mengikuti Laura melalui indera penciumannya. Mereka pun tiba di rumah teman ayahnya yang bernama Marquis. Sementara itu di kota Grace, seekor anjing dari salah satu korban Jane mencium aroma pakaian majikannya yang terkubur di dalam tanah yang bertempat di kamar Jane. Saat dibongkar, ternyata banyak sekali rambut dan baju yang terkubur di dalam tanah kamar Jane. Dan akhirnya terbongkarlah apa yang selama ini dilakukan Jane. Di tengah perjalanan yang jauh mengikuti Laura, akhirnya dia menemukan tempat Laura tinggal. Malam harinya dia langsung melakukan aksinya. Saat sudah berada tepat di hadapan Laura, dia tertegun menatap kecantikan dari Laura. Sempat ragu dan gak tega, namun dia tetap melakukannya demi menyempurnakan parfum buatannya. Keesokan paginya, ayah Laura terkejut karena melihat putrinya yang sudah tidak lagi bernyawa. Jane berhasil mendapatkan wangi cairan tubuh dari Laura dan mencampurkan semua jenis formula yang sudah dikumpulkannya, dan akhirnya aroma parfum yang sempurna telah tercipta. Namun karena terlalu fokus pada parfum buatannya, dia tidak sadar bahwa dia sudah dimata-matai oleh polisi. Dia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berantai. Dan akhirnya kita kembali lagi pada scene awal tadi, di mana eksekusi penyalipan Jane akan dilakukan. Terlihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk mencaci maki dan menyaksikan penyalipan Jane. Di sini Jane langsung menggunakan parfum yang telah dibuatnya untuk mengendalikan pikiran orang-orang yang akan mengeksekusinya. Dan benar saja, bukannya menyiksa, Jane malah diantar ke tempat eksekusi menggunakan kereta dan menggunakan pakaian yang rapi, layaknya pengawal mengantar tuannya. Saat dia turun, orang-orang yang tadinya sudah geram dan emosi berubah menjadi orang yang sangat menghormati Jane. Saat dia menuangkan parfumnya lagi, orang-orang itu mengagung-agungkan Jane dan mengatakan bahwa tidak mungkin Jane Baptiste bersalah. Begitu juga dengan sang eksekutor yang tadinya sudah siap membantai Jane, mulai bersujud di hadapan Jane. Jane menuangkan parfumnya lagi dan membuat semua orang terpukau. Dan bahkan seorang pendeta mengatakan bahwa Jane adalah seorang malaikat. Saking wanginya aroma parfum tersebut, semua orang bersujud kepadanya. Tidak sampai di situ, pikiran orang-orang mulai tidak terkontrol. Mereka berhalusinasi karena efek aroma wangi parfum tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka semua membuka pakaiannya dan melakukan mantap-mantap secara massal. Di tengah momen luar biasa itu, Jane meneteskan air mata karena teringat lagi wanita yang dia cintai. Singkat cerita, warga Grace bangun dan tersadar dari peristiwa aneh tersebut. Mereka sama sekali tidak ingat dengan Jane Baptiste Grenoil. Pada akhirnya, pihak kepolisian menetapkan bos Jane sebagai tersangka semua peristiwa yang telah terjadi, dan kasus pun ditutup. Sementara itu, Jane memutuskan kembali berjalan pulang ke Paris. Dia masih mempunyai banyak sekali sisa parfum. Dia bisa saja melakukan semua yang dia inginkan menggunakan parfumnya. Tetapi hanya satu yang tidak bisa dilakukan parfum tersebut: mengembalikan wanita yang dia cintai. Jane sangat dihantui dengan wanita yang dicintainya. Dia berjalan kembali ke tempat dia dilahirkan, ya, pasar ikan di kota Paris. Dia menuangkan semua parfum yang tersisa ke tubuhnya, yang membuat dirinya dimakan hidup-hidup oleh gelandangan di sana. Dan dia pun mati di tempat dia dilahirkan. Film pun berakhir. Ending yang sangat ngeri-ngeri sedap. Dan itulah guys, film dari Perfume The Story of Murder. Film ini bercerita tentang seorang psikopat yang sangat halus dalam menjalankan aksinya, membunuh tanpa pertumpahan darah. Alur filmnya sangat epik, apalagi dibalut dengan misteri. Jane Baptiste Grenoil yang diperankan oleh Ben Whishaw benar-benar berhasil menunjukkan karakter psikopat yang tidak manusiawi. Yang bisa dipetik dari film ini, semua orang butuh yang namanya cinta. Terbukti walaupun Jane Baptiste mendapatkan semua yang dia inginkan, maka akan terasa hampa tanpa adanya cinta dan kasih sayang. Maka dari itu dia memutuskan untuk bunuh diri.
Oke, mungkin sekian review film kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Gue ucapin terima kasih, sampai jumpa.